Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya dan tetap terus semangat. Bertemu kembali bersama Ibu Rumainah SD Negeri 019 Moro dalam materi kita kali ini yaitu wujud benda dan satuan panjang pada tema 3 subtema 2 pembelajaran 1. Sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak hebat, terlebih dahulu kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada kesempatan pembelajaran kita hari ini, yaitu kita mempelajari tentang wujud benda. Wujud benda terbagi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Benda padat adalah jenis benda yang partikel penyusunannya sangat rapat dan teratur. Selain itu, daya tarik antar partikel pada benda padat sangat kuat. Benda cair merupakan cairan. Benda ini memiliki sifat tidak tetap karena molekulnya bergerak bebas dan berubah mengikuti wujud padanya. Benda gas adalah zat ringan yang tidak memiliki bentuk, mengisi ruang dan tidak terlihat. Sebab gas tidak memiliki ruang atau bentuk yang pasti. Perhatikan, benda padat antara lain ember, buku, dan kursi. Benda cair yaitu minyak goreng dan es. Sedangkan benda padat antara lain salah satunya adalah balon. Kita lanjutkan ya anak-anak hebat. Perhatikan benda-benda yang ada di dapur. Kalau kita perhatikan, terdapat benda padat, benda cair, dan benda gas di sini. Benda padat itu antara lain wajan, penggorengan, ya, dan alat-alat dapur. Kemudian, kalau kita lihat benda cair di sini, ada minyak dan air. Kemudian, benda gas yang kita lihat di sini adalah yaitu uap air. Nah, ayo mengamati anak-anak hebat. Pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar? Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Ya, benar. Motor itu termasuk dalam wujud benda padat. Ya, perhatikan denah antara rumah Edo ke rumah nenek dan kebun binatang. Perhatikan anak-anak hebat ya. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Rumah Edo. Antara rumah Edo dan rumah nenek jaraknya 5 km lebih 300 meter. Antara rumah Edo ke kebun binatang yaitu 1523 meter. Nah, perhatikan YouTube berikut ini.
Perhatikan soal berikut ini. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Satuan kilometer atau km dan meter atau m adalah satuan untuk menyatakan jarak. Jadi, berapa 1 kilometer sama dengan berapa meter? Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter atau 5 km lebih 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Nah, perhatikan cara penyelesaiannya. 5 km ditambah 300 meter. Berapa meter? Artinya 5 km sama dengan 5.000 meter. Sedangkan 300 meter tetap 300 meter. 5 km ditambah 300 meter sama dengan 5.000 meter ditambah 300 meter. Sama dengan 5.300 meter. Nah, jadi, jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5.300 meter. Jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang 1.523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? 1.523 meter sama dengan 1.000 meter ditambah 523 meter. Sama dengan 1 kilometer ditambah 523 meter. Nah, perhatikan anak-anak hebat. Di sini ada Dena, rumah Siti, rumah Udin, rumah sakit, pos, pasar, dan sekolah. Perhatikan. Pertanyaannya, dari rumah Siti ke rumah Udin itu berapakah jarak rumah Siti ke rumah Udin? Ubahlah ke satuan jarak meter. Nah, yang kita ketahui antara rumah Siti dan rumah Udin itu jaraknya adalah 6 km lebih 350 meter. Nah, diubah ke satuan meter. Nah, 6 km sama dengan 6.000 meter. Sedangkan 350 meter sama dengan tetap 350 meter. Nah, jadi 6.000 meter ditambah 350 meter sama dengan 6.350 meter. Kita lanjutkan ya anak-anak hebat. Alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Nah, alat di samping adalah altimeter. Altimeter ini yaitu gunanya untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya, alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.